Wah Nadiem Makarim dihajar abis Muhammadiyah telak *Wah Nadiem Makarim dihajar abis Muhammadiyah, telak *WI online, Jakarta Sekretaris Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat, PP, Muhammadiyah Alpa Amirrahman memberikan kritik pedas kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Kritikan itu disampaikan Alpa untuk merespons hilangnya madrasah dalam draft Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Sisdiknas. Alpa mengatakan, tidak adanya penyebutan madrasah di dalam naskah RUU Sisdiknas menunjukkan dua hal. Pertama, adanya krisis kompetensi di Kemendikbudristek. Kedua, rendahnya sensitivitas kementerian terkait pendidikan agama, ujar Alpa kepada genpi.co, Selasa, 29/3. Alpa menambahkan, pendidikan agama merupakan unsur yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam pendidikan nasional. Alpa pun sangat menyesalkan tidak disebutnya madrasah di dalam RUU Sisdiknas tersebut. Jumlah madrasah sangat besar. Menurut data pokok pendidikan pada Mei tahun 2021, terdapat 53.929.000 madrasah atau pukul 19,53% dari total satuan pendidikan di Indonesia, jelasnya. Menurut Alpa, keberadaan pendidikan madrasah sebenarnya sudah cukup kuat di dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Alpa menjelaskan, madrasah dan sekolah disebut dalam satu tarikan napas. Selain itu, Alpa menyebut keduanya juga diklasifikasi sebagai pendidikan formal. Perlu digarisbawahi bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 telah mengamanatkan pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, kata Alpa. 31/3 pukul 14.57, plus 62, 877, 8002, 1964, rezim ini mempreteli Islam secara bertahap. 1. Mula-mula mereka rusak kurikulum belajar agama. 2. Lalu mereka batasi khutbah dan ceramah para ulama kritis. 3. Mereka larang kegiatan dakwah di kampus. 4. Mereka ganggu sistem jaminan konsumsi halal. 5. Mereka gunakan dana haji untuk keperluan di luar ibadah haji. 6. Mereka lindungi gerakan penistaan agama secara masif dan sistematik lewat media. 7. Mereka serang kehormatan para ulama dan kriminalisasi tokoh-tokoh muslim. 8. Mereka tangkap dan penjarakan para ulama dan tokoh kritis. 9. Mereka lumpuhkan partai-partai Islam, lalu dibusukkan dari dalam, atau diadu satu sama lain. 10. Mereka buat UU untuk menghapus prinsip ketuhanan yang Maha Esa. 11. Mereka lumpuhkan kegiatan usaha dan bisnis umat dengan alasan COVID-19. Kegiatan sholat jamaah di masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, dilumpuhkan dengan alasan COVID. 13. Demo menyampaikan aspirasi dan pendapat, juga dilarang dengan alasan COVID-19. Mereka lumpuhkan kekuatan para mahasiswa. 15. Mereka lumpuhkan kekuatan buruh melalui UU yang mengebiri. 16. Mereka bubarkan organisasi Islam yang dituduh radikal dan intoleran. 17. Mereka dukung ajaran Islam yang isinya mendewa-mendewakan penguasa dan meniadakan kritik atasnya. 18. Mereka labeli kelompok-kelompok perlawanan sebagai radikal, intoleran, teroris. 19. Mereka serang kelompok kritis, tokoh, dan pendukungnya dengan teror dan serangan fisik. 20. Mereka banjiri otak masyarakat dengan berita-berita dusta, fitnah, putar balik fakta. Kalau tidak, dengan berita gosip dan hiburan sampah. 21. Mereka suburkan pertentangan di tengah umat dan dijaga agar pertentangan itu terus memanas. 22. Mereka bela orang yang mendukung misi mereka dan dilindungi secara hukum, sedang mereka yang menentang satu persatu diperkarakan. 23. Pelaku rezim terus memproduksi kedunguan tanpa henti,
sehingga membuat masyarakat makin frustasi dan kehilangan harapan. Kemudian semua itu diberi judulan, revolusi mental. Mereka tak berani langsung menyerang Islam, tetapi secara bertahap melumpuhkannya lewat cara-cara kekuasaan, politik, yaitu dengan a. menerbitkan aturan, b. memainkan sistem hukum, c. menggunakan aparat bersenjata untuk menggebuk lawan-lawan politik, d. memakai uang negara sesuka hatinya, e. mengeksploitasi media dengan memuat berita-berita hebat, seolah keadaan negara baik-baik saja. Lama-lama, kalau cara di atas dibiarkan, mereka penguasa anti-Islam akan semakin kuat dan umat semakin lemah. Bila itu terus terjadi, ya pastinya kita akan jadi seperti Uighur di Xinjiang sana. Kesana, tak mungkin tidak, kelak Muslim akan jadi tamu di negeri sendiri. Nauzubillahi min zalik. Mereka bergerak seperti rayap, kita melihat kayu itu baik-baik saja. TP ketika dikoyak sedikit, baru sadar kalau itu sudah hancur bagian dalamnya. Mohon perkara ini direnungkan oleh semua elemen Muslim, mohon dengan sangat para ustadz, dai, ulama, tokoh Islam, santri, aktivis, emak-emak, partai Islam, ormas Islam, yayasan Islam, dan semuanya, berfokus memikirkan kenyataan ini. Semoga Anda semua dibukakan hati, diberi kecerahan pikiran, dilimpahi empati dan kepedulian, serta diberikan petunjuk jalan yang benar. Amin Allahumma amin. Renungkanlah wahai umat Islam, silakan share sebanyak-banyaknya ke grup-grup wa dan ke wa rekan, saudara yang antum miliki. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kita. Amin ya mujibasailin istajib 2 anak.